Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Pada pagi hari ini kita semua akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, bahkan kita akan diberikan firman Tuhan. Nah, mari kita angkat pujian yang mengatakan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan
dan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Panjang hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami mengerti, agar kami juga diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Baik juga kakak-kakak yang melayani, Engkau urapi, biar urapan daripada Allah turun atas kami semua. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau lebih lagi bersuka cita memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang berkata, Tuhan Allah di tengah. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, sembuhkan dan kirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Haleluya, kita angkat pujian dari awal. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena adik-adik akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan sukacita bagi adik-adik semua. Haleluya. Kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita
kakiku, terang bagi jalanku waktu ku bimbang. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku waktu ku bimbang. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Tadinya kami sudah memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan, tiba saatnya hati kami rindu untuk diisi oleh cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengar Tuhan dapat menjadi berkat dalam setiap hidup kami. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, gimana kabarnya hari ini? Pastinya kita luar biasa ya. Karena apa? Kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Semua hanya apa? Karena kebaikan dan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, pastinya kita kalau mau dengar cerita firman Tuhan, kita itu harus fokus. Tidak boleh main HP, meskipun Kak Fitri tidak kelihatan, kita ada di rumah masing-masing, tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Kita belajar jujur kepada Tuhan untuk tidak bermain di saat kita mengikuti ibadah online, di saat kita tidak mengikuti ibadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, puji Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam setiap kehidupan kita tahu bersama bahwa
Tuhan menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6. Dan manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa. Dan seterusnya, nah adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi itu Tuhan menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan itu ingin manusia supaya melakukan setiap perbuatan yang baik, perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, tetapi Tuhan itu sangat sedih adik-adik. Kenapa Tuhan sangat sedih melihat tingkah laku manusia? Karena manusia, Tuhan itu ingin menciptakan manusia supaya memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan perbuatan yang baik. Tetapi manusia yang ada di bumi ini sangat jahat. Mereka tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan minta. Tetapi tidak semua yang ada, manusia yang ada di bumi ini jahat seperti yang orang-orang pada waktu itu. Pada suatu kali ada satu keluarga yang hidupnya ini benar di hadapan Tuhan, tidak bercela di hadapan Tuhan. Namanya yaitu keluarga Nuh. Nah, keluarga Nuh ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Kenapa? Mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka selalu mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa manusia ini di bumi ini semakin hari semakin jahat di hadapan Tuhan, akhirnya Tuhan memanggil Nuh. Tuhan berkata, Nuh, Nuh menjawab, ya Tuhan, coba kamu buat sebuah bahtera. Sebuah bahtera. Bahtera itu kayak sebuah kapal yang sangat besar. Nah, Nuh ini tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Tuhan nyuruh aku tuh buat bahtera sebesar itu untuk apa? Nuh itu orang yang tidak mau bertanya, tetapi Nuh itu adalah orang yang taat. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau tanpa banyak tanya. Nah, siapa di sini yang kalau di rumah disuruh orang tua, misalnya, tolong Febri belikan dulu mama garam. Tunggu nanti dulu, saya kan lagi main game. Adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Nah, kita ini sebagai anak Tuhan, apapun yang orang tua katakan dalam kehidupan kita atau suruh ke dalam kehidupan kita, contoh belikan garam di warung, kita harus belajar taat dan dengar-dengaran sama orang tua. Seperti yang sudah Nuh lakukan. Nah, Nuh ini enggak banyak tanya sama Tuhan. Dia tetap taat sambil membuatkan bahtera itu kepada Tuhan. Nah, supaya kenapa Tuhan menyuruh Nuh ini membuat bahtera? Nah, pada suatu kali ini karena Tuhan melihat orang-orang pada zaman itu selain dari keluarga Nuh ini, orang-orang pada zaman itu sangat jahat. Nah, Tuhan ini berencana untuk mencurahkan hujan yang sangat lebat untuk menghukum manusia pada waktu itu. Tetapi pada saat Nuh lagi sementara bikin wartah, tiba-tiba tetangganya ini menertawakan Nuh. Karena pada waktu itu Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera yang sangat besar. Tetangganya berkata, mana bisa Nuh buat bahtera atau kapal sebesar itu? Mana bisa dia melakukan itu? Nah, paling Nuh juga tidak akan bisa. Nah, sambil tetap taat kepada Tuhan meskipun tetangganya menertawakan Nuh ini tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada waktu itu. Nah, setelah ketika Nuh selesai untuk membuat bahtera pada waktu itu, akhirnya Nuh ini berkata kepada tetangganya. Contohnya, tetangganya mengata, Om Budi, tolong ayo cepetan kita masuk ke dalam bahtera itu. Terus tetangganya ini malah mengatakan, ngapain aku masuk ke dalam bahteramu itu, lagian gak ada gunanya. Nuh ini malah dihina, malah diejek-ejekan pada waktu itu. Nah, pada waktu itu akhirnya langit pun mulai mendung. Akhirnya hujan pun mulai turun, hujan yang sangat lebat. Tetapi akhirnya Tuhan menutup bahtera itu. Ketika tetangganya Nuh itu sudah mulai ketakutan. Kenapa mereka mulai ketakutan? Karena waktu itu banjir sudah mulai naik. Mereka katakan, Nuh, tolonglah, ayolah bukakan bahteranya. Tetapi sayang sekali adik-adik, bahtera itu bukan Nuh yang kunci, tetapi sudah ditutup oleh Tuhan. Jadi tetangga-tetangganya yang tadi ditawarkan
oleh Nuh untuk masuk ke dalam bahtera itu akhirnya tidak bisa masuk. Mereka akhirnya ditenggelamkan oleh air bah dan mati. Nah, untuk itu adik-adik, kalau kita diperintahkan untuk taat kepada Tuhan, kita harus dengar-dengaran selagi masih ada kesempatan. Jangan kita menjadi orang yang tidak taat, hanya meremehkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa? Nah, ketika bahtera itu, Nuh juga mengajak, bukan hanya Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi seisi dengan keluarganya. Nah, kita harus belajar untuk taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan melindungi setiap kehidupan kita. Seperti yang lakukan Tuhan buat keluarga Nuh. Nah, adik-adik, sekarang mari kita baca ayat firman Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Nah, Kak Fitri akan bacakan untuk kita semua riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Semua manusia menjalankan hidupnya yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita firman Tuhan tadi kita belajar seperti Nuh. Nah, kenapa Tuhan ini menyelamatkan Nuh beserta dengan keluarganya? Karena yang pertama, Nuh ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Berarti Nuh ini adalah orang yang tidak suka bohong. Siapa di sini yang suka bohong sama orang tua, yang suka bohong sama guru di sekolah, yang suka bohong sama teman-teman? Meskipun itu hal-hal yang kecil, mungkin kita jadi anak itu harus jujur dan tidak boleh bohong sama siapapun. Karena berbohong itu adalah dosa. Nah, yang kedua, Nuh ini hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Nuh ini hidupnya suka bergaul dengan Allah. Siapa di sini yang suka bergaul dengan Allah? Gimana sih supaya hidup kita bergaul dengan Allah? Nah, adik-adik, kalau hidupnya ingin bergaul dengan Tuhan, setiap hari kita harus baca firman Tuhan, meskipun 1 hari 1 ayat atau 1 hari 2 ayat, atau setiap hari kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Contohnya berdoa 1 menit, 2 menit, atau 5 menit. Yang penting itu hidup kita ini terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, terus bergaul erat dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nuh. Nah, puji Tuhan, Kak Fitri percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang mau seperti Nuh, yang selalu taat akan firman Tuhan. Karena orang yang taat pasti akan dilindungi oleh Tuhan, pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Seperti yang sudah Tuhan lakukan terhadap Nuh. Tuhan menyelamatkan Nuh dari air bah. Saya yakin dan percaya Tuhan juga akan menyelamatkan adik-adik dan keluarga adik-adik yang ada di rumah dari mara bahaya, dari orang-orang jahat. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cerita firman-Mu yang sudah memberkati setiap hidup kami. Kami adik-adikmu yang dimanapun kami berada, kami mau belajar seperti Nuh yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu ikut mendengarkan kebenaran firman Tuhan, selalu taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati orang tua mereka, studi mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya mereka pasti dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.